Kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita mau bahas soal injeksi jerawat. Nggak usah panjang kali lebar kali tinggi, kita bahas soal injeksi. Ya, saat ada radang. Ya, sebetulnya injeksi itu tidak melulu anti radang yang diinjeksikan pada saat kalian injeksi jerawat. Tapi kebanyakan kasus itu di banyak klinik yang diinjeksikan lazimnya itu adalah anti radang. Antibiotik boleh lah, gitu. Tapi kebanyakan adalah anti radang. Maka kalau saya ditanyai kapan sih butuh injeksi, ya ketika ada radang. Mau grade kalian grade 2, grade 3 gitu, grade 4 pun gitu, silahkan, nanti itu klinisinya, medisnya yang akan mengatur untuk meredakan radang yang sudah mulai muncul. Pada kenyataannya di lapangan, di satu lapang muka itu kadang beragam ya. Ada yang memang dia ada radangnya dan mungkin di situ juga ada jerawat batunya gitu. Maka yang memang dia meradang, better dilakukan injeksi, karena dalam tempo waktu dalam 24 sampai 72 jam dia bisa langsung on-site menurunkan radang di jerawat tersebut. Almost tidak ada sih sebetulnya, asalkan ya memang dikerjakan dengan baik gitu. Dikerjakan oleh dokter dan memang sesuai dengan indikasi medisnya gitu. Cuman kalian harus ngerti bahwa kalau beberapa teman sejawat dokter itu kalau sudah dia grade-nya grade yang sudah mulai muncul kista, nodul gitu, memang harus lebih hati-hati karena takutnya nanti dia, karena gede banget ya disuntik, dia kempesnya terlalu dalam. Nah, cuman ini resiko yang paling paling sering dijumpai pada tipe-tipe jerawat yang memang sudah agak parah dalam tanda kutip begitu ya. Nah, apakah ini bahaya? Enggak juga sih. Itu dilakukan subsidi pasti naik gitu loh. Jadi no problem. Kalau soal ini sih memang medis masing-masing nggak akan menangani ya. Mau dikerjakan apa tidak, lihat klinisnya aja. Rawan apa enggak. Mungkin kalau memang by injection agak susah ya kita mainkan di oral ya, terapi oral. Oke, kita sampai pada hal yang paling kalian tunggu ya. Harganya berapa, dok? Di Natasha ada dua tipe injeksi sebenarnya. Dua tipe injeksi ini mengacu pada volume tertentu dari injeksi jerawat. Volume ini ada dua batasan volume, yang mana nanti kalau memang itu mencakup di volume yang lebih kecil ya tidak perlu dinaikkan ke volume yang lebih tinggi gitu. Artinya apa? Kalau memang ada jerawatnya mungkin dia cukup luas, besar-besar dan mungkin muka, leher gitu, kita butuh volume yang lebih ya kita kasih yang lebih gitu. Untuk yang volume kecil itu Natasha kasih harga 75.000, catat ya, 75.000. Jika itu kasusnya luas dan mungkin juga membutuhkan volume yang lebih besar, kita kasih 2 kali lipatnya sekitar 150.000. Saya punya tips sedikit soal injeksi jerawat ya. Saya sering banget dicurhati pasien gitu, dok, harusnya bagaimana sih supaya jerawat tidak berbekas? Kalau jerawat tidak berbekas, maka selain kalian jangan mentaati area jerawat, karena mentaati itu dia akan membuat radang tambah lebar dan tambah dalam. Itu nanti akan bikin scar yang lebih dalam dan lebih lebar, dan potensi dia kavitas nanahnya besar ya. Terus kemudian dia meletus, dia akan meninggalkan kawah-kawah bupeng seperti itu sangat merepotkan sekali untuk recovery.
maka kita mestinya juga melihat bahwa ini jerawat ini kan radang, maka sebaiknya memang kalau memang sudah mulai kerasa kemeng, sudah mulai kerasa nggak nyaman gitu, udah kerasa paling teraba ya, palpable, kemudian kemeng, sudah mulai muncul apalagi ada nanahnya ya gitu, sebaiknya gitu buru-buru ke Natasha, minta diinjeksi. Itu akan jauh lebih mencegah bekas, karena bekas itu korelasinya adalah dengan radang lebih luas, maka dia akan potensi bekasnya tinggi. Jadi jangan sampai tangan maju duluan. Ini yang kebalik biasanya. Pasien-pasien itu sukanya malah justru ngutaatin dulu ya. Kan gemes dok, kan gatel nih rasanya tangan ini kalau nggak nyentuh. Nah ini yang keliru gitu. Menyentuh dan mengutaati jerawat seperti itu justru akan menyebabkan potensi radangnya melebar dan membuat bekas yang lebih luas. Makanya hubungannya dengan injeksi jerawat ini ya sebaiknya kalau memang kalian sudah merasa ada muncul jerawat, main aja ke Natasha, suntik maka radang berhenti pada saat itu dan potensi bekas juga ikut berhenti. Itu tips dari saya. Oke, mungkin itu aja ya tips dari saya. Ini sudah jam 5:05. Saya sempatkan bikin video-video semacam ini agar mungkin kalian-kalian yang mungkin belum mendapatkan informasi atau pengen tahu lah soal Natasha bisa ngerti dan bisa mendapatkan informasi tersebut, sehingga mungkin kapan-kapan bisa main ke Natasha gitu ya. So bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya nantinya jika ada video-video dari saya yang kita mungkin bahas apapun itu soal Natasha, baik itu klinis, non klinis, kalian bisa mendapatkannya lebih cepat gitu. Jika kalian senang dengan video ini, silahkan like, boleh share, boleh, itu akan menambah semangat bagi saya sendiri untuk bikin konten-konten serupa. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan oh ya lupa, hari ini saya menggunakan seragam khusus ya. Jadi jangan sampai komentar, Dokter Irfan kok vlogkan pakai kaos. Ini sebenarnya seragam ya. Seragam. Jadi dari all konsultan medis, beauty terapis, terus CS, bahkan OB, UGI itu kita pakai seragam yang sama ya. Di beberapa hari kemarin ya, ada hari-hari tertentu kita pakai seragam, termasuk hari ini. Ini hari Minggu dan ini dalam rangka 25 tahun Natasha berdiri. Ini ada tagarnya dulu. Nah ini percaya Natasha. Jadi tetap percaya Natasha ya.